mati di kuburan. Siapa yang mati kuburan? Manusia. Coba sekarang saya tanya, Ayo, kamu Pak pengikut Budi. Muhammad nggak? Ya alhamdulillah sampai sekarang. Oke, Sampai mati. Muhammad sudah mati dikubur, betul? Ya alhamdulillah. Oke, Mati. berarti kamu pengikut orang mati, setuju? Ya setuju sesuai dengan Baik ya, manusianya. keluarkan sekarang statement. Terima kasih Bang Suwandi. Coba buat statementmu sekarang. Saya Islam. Ayo. Ya memang ngaku Islam. Iya, saya coba ikuti omongan saya. Saya Islam. Nggak bakalan keikuti karena kamu framing gitu loh. Kau kan ajaran dari Betani. Coba Nah, saya kau masih Islam. terlalu awal gitu loh. Saya mengikuti Iya. orang mati yang ada dalam kubur. Coba saya Di Islam. mana? Datanya di mana? Di mata datanya Tadi di kan mana? saya tanya. Anda pengikut Muhammad? Allah, Ya. ya Rabbi, ya Rasulullah. Muhammad sudah meninggal dalam Datanya kubur? di mana? Ya. Datanya Nggak di mana? marah-marah. Ya udah. Coba minum air dulu ya. memang. Coba minum air dulu. Seperti itu. Makanya kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Seperti itu. Jadi tinggal ini saja, yang mana yang kamu anggap secara nalar logika. Masa mau mengikuti orang meninggal, mau ke surga tapi malah ngikutin orang meninggal. Masih Dari dinaik pengajaran-pengajarannya juga berbeda, ya kan? Coba bandingkan ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad. Kalau orang mengikuti Yesus, maka dia akan mirip seperti Yesus. Setuju? Contohnya? Ketika kita mengikuti Yesus, berarti kan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika kita mengikuti Muhammad, kita mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Muhammad. Setuju? Benar. Nah, orang yang mengikuti Muhammad pasti nanti berakhir dengan mencium batu di Arab Saudi. Setuju nggak? Setuju nggak? Iya. Karena Muhammad melakukan yang demikian. Makanya kalau Anda mencontoh Muhammad, Anda akan mirip seperti dia, yaitu orang yang mencium batu di Arab. Begitu. Nah, sementara Yesus tidak pernah ngajarkan mencium batu. Dan banyak hal lagi seperti itu. Nanti kalau saya ngomong di sini, nanti kena pembatasan lagi. Intinya itu sebenarnya itu saja kok. Masalah jalan hidup. Agama itu kan sebenarnya jalan hidup kan. Ketika Anda memilih Islam, Anda memilih jalan hidup sebagai Islam. Contoh, bangun pagi Anda ambil air wudhu. Ya kan? Anda hirup-hirup air itu begitu kan 3 kali supaya airnya masuk ke dalam hidung. Nah, setelah masuk ke dalam hidung Anda semburkan 3 kali juga. Supaya apa? Kata Muhammad nih, supaya setannya keluar dari hidung itu. Karena apa? Karena setan tidur di lubang hidung Anda semalam-malaman. Ya kalau Anda jadi orang Islam ya setan datang lagi besok. Loh, Anda besok tidur lagi nggak? Tidur lagi. Ambil air wudhu lagi nggak? Iya. Karena ada setan lagi nggak di situ? Iya selamanya. Selamanya. Gitu loh. Selamanya akan seperti itu. Melakukan perbuatan-perbuatan yang Anda yakini itu bahwa setan itu tidur di situ. Sementara kekristenan itu bukan soal bersih-bersihin hidung, bukan. Bukan itu. Kekristenan itu bukan soal cuci-cuci tangan. Bukan soal begini. Bukan itu kekristenan itu. Kekristenan itu jalan hidup. Bagaimana kita ini hidupnya. Gitu loh. Bukan melakukan ritualisme yang sebenarnya itu nggak ada gunanya. Seperti itu.
Makanya kalau kita itu berbakti kepada Tuhan itu dengan cara melakukan perintah-perintahnya yang jelas-jelas nyata. Contoh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Itu ketika kita melakukan itu semua, itulah bukti kita berbakti itu seperti itu. Bukan gini-gini. Kalau begini-begini, coba manfaatnya apa? Gitu loh. Itu hanya sebuah ritualisme. Nyium batu, muter-muterin batu, lempar-lemparan batu, kan begitu. Coba misalnya Anda belum pernah naik haji. Sesekali ya, kalau Anda naik haji, nanti Anda akan tahu itu. Itu kata Ustadz Buya Sakur, katanya camping-campingan. Nanti sampai sana camping itu kan. Kan ada itu kemahnya itu. Di Madinah itu. Tendanya ya. Iya. Setelah camping-campingan, nanti main lari-larian. Safa Marwah itu. Tahu kan? Lari di antara dua bukit itu kan. Safa dan Marwah itu. Lari-larian. Nah kemudian setelah lari-larian nanti lempar-lemparan, lempar batu. Katanya lempar setan. Itulah makanya ritualisme. Padahal di dalam kekristenan sebenarnya ya, itu kata Tuhan Yesus ya, berbakti kepada Tuhan itu adalah menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bukan dengan ritualisme gerakan-gerakan badan seperti itu. Begitu. Sebenarnya ini sudah banyak, sudah sering saya bicarakan. Apalagi yang membuat dirimu kurang mantap. Begitu. Karena kata Tuhan Yesus, ketika kamu mengenal kebenaran tersebut, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari beban berat yang kamu tanggung ketika kamu menjadi Islam. Jam segini begini lagi. Jam 6 gini lagi. Jam 7 gini lagi. Jam 12 gini lagi. Berat hidupmu. Berat. Gitu loh. Jujur saja, Soros siapa kuat? Nggak ada. Kita jujur aja, nggak usah munafik. Orang yang baru-baru rajin sholat, ya itu baru rajin sholat. Nanti kalau udah 5 tahun udah begini. Iya, kalau baru sekarang dia lagi rajin-rajinnya. Lagi rajin dia. Nanti kalau udah 5 tahun udah begini. Udah begitu. Ya, shalom bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya channel ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, serta mencerdaskan dan menyadarkan kita akan suatu kebenaran itu sendiri. Nah teman-teman, seperti apa yang kita sudah saksikan, saudara kita Edis TV mengedukasi saudara-saudara kita yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, selama ini Edis menyampaikan kepada kita banyak hal edukasi khususnya bagi mereka yang belum percaya. Edis ini mengajak ya, sebenarnya saudara-saudara kita yang belum percaya ini mengajak untuk mengikut Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, kenapa? Karena Yesus inilah yang menjamin surga bagi mereka yang percaya kepadanya, bagi mereka yang menerima Dia secara pribadi. Kenapa Yesus Kristus bisa menjamin surga? Karena Dia berasal dari surga, turun ke bumi ini, dan setelah menyelesaikan pelayanannya, puncaknya di atas kayu salib, hingga Dia mati, dan 3 hari kemudian hidup kembali, dan hingga Dia kembali kepada tahtanya,
ke dalam kerajaan sorga. Nah, teman-teman, itulah sebabnya kenapa kita terlalu percaya kepada Kristus, karena Dia dari sana. Jangan kita percaya kepada orang yang belum pernah ke sorga, tetapi dia mencoba menjanjikan sorga bagi kita. Itu hal yang mustahil. Tetapi kita percaya pada Dia yang berasal dari sana, dan Dia turun ke bumi, dan Dia menyatakan kuasanya di muka bumi ini, dan Dia melakukan penebusan untuk seluruh umat manusia yang dikasihinya, supaya kembali kepadanya, dan supaya manusia itu bisa memperoleh hidup yang kekal kembali. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi masalah orang-orang yang belum percaya dan belum sadar, yang selama ini berpikir bahwa ketika mereka sudah melakukan semua perbuatan yang baik, melakukan semua ritual-ritual yang rutinitas, nah teman-teman, mereka menganggap bahwa diri mereka itu sudah nanti masuk surga. Padahal tidak demikian, teman-teman ya, karena dikatakan oleh kitab suci, tidak seorang pun yang benar. Maka oleh karena tidak seorang pun yang benar, maka dihadirkanlah seseorang yang benar, yang suci, untuk menebus manusia yang tidak benar. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.